Bab 65. Henny dan Jasmine tetap duduk di kursi mereka dengan linglung. Pada saat itu mereka hanya ingin pergi sambil menyaksikan Dewi menyambut tamunya dengan gembira. Namun sekarang mereka bahkan tidak mempunyai bagian lagi. Jika mereka berani pergi sekarang, Dewi pasti akan mengusir mereka dari keluarga Jennings. Tanpa dukungan keuangan keluarga Jennings, Henny akan menjadi satu-satunya pencari nafkah bagi keluarganya. Bagaimana mereka bisa hidup hanya dari gaji Henny sendiri, yang jumlahnya juga sangat kecil? Henny, kau pasti merasa sangat tidak enak sekarang ya? Yakub berjalan mendekat dengan senyuman penuh kemenangan sambil menggoyang-goyangkan gelas anggur yang dipegang di tangannya. Henny tetap diam dan menundukkan kepalanya. Dia mengambil beberapa piring dan menaruhnya di piring Toddy. Dia sedang tidak mood untuk meladeni Yakub saat ini. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan membanting mangkuk makanannya tepat ke wajah Yakub. Tahukah kamu mengapa nenek melakukan itu? Tanya Yakub sambil mencibir. Henny tetap tidak bergerak. Saat ini dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Namun, tangannya yang memegang piring itu mulai bergetar menahan kemarahannya. Mengapa? Jasmine bertanya pada Yakub. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Dewi begitu kejam. Itu karena menantu laki-lakimu yang tidak berguna itu membuat marah kakak iparku kemarin. Jadi sekarang kalian semua harus dihukum. Yakub mencibir. Hah? Jadi maksudmu sampai ini adalah alasan Dewi menjadi kejam? Jasmine sangat marah. Dia ingin menusukkan garpunya ke mata Arif saat itu juga. Bagaimana Anda bisa membuat marah seorang dari keluarga Toleh? Mereka bukanlah orang-orang yang bisa kita ganggu. Lebih penting lagi, 10% saham anak saya hilang karena Anda. Dia rasanya benar-benar ingin membunuh Arif saat ini. Arif, kamu harus mengembalikan semua bagianku. Jika tidak, tamatlah kamu. Kata Lukas dengan marah. Dia baru saja akan mendapatkan bagiannya dari penghasilan bulan itu ketika Arif menggagalkan rencananya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Arif dalam pertarungan, dia pasti sudah mulai menghajar Arif. Henny akhirnya mengangkat kepalanya untuk menatap Arif dengan marah. Amarah membara dalam tatapannya. Oh Arif, kakak iparku sayang. Sekarang kamu tahu di mana posisimu sekarang, bukan? Ucap Yakub sambil tertawa sadis. Arif memandang Yakub dan tersenyum dingin. Tertawalah sesukamu, sebesar lagi kamu tidak akan ingin tertawa lagi. Apa ini? Apakah kamu akan memukuliku? Kamu berani? Kata Yakub dengan nada mengejek. Arif tidak mau repot-repot membalas Yakub. Dia melirik ke arah Henny yang akan hendak meledak dan berkata, tenang. Tidak ada yang mengambil saham Toddy. Setelah itu dia menunduk dan melanjutkan makan. Tidak lagi memperhatikan orang lain. Benar, kamu harus makan sepuasnya selagi masih bisa. Setelah hari ini berakhir, kamu mungkin tidak akan pernah bisa menikmati hidangan lezat seperti itu lagi. Ejek Yakub sebelum berbalik dan berjalan kembali ke meja Henry. Henry dan Yuli tampak senang dengan diri mereka sendiri. Namun mengambil kembali saham keluarga Henny saja tidak cukup untuk menenangkannya. Arif telah benar-benar mempermalukannya kemarin. Dia hampir membuatnya terbunuh. Dia tidak mungkin membiarkan hal ini begitu saja. Dia sudah mempunyai rencana balas dendam yang kejam pada Arif. Dan mengambil bagiannya hanyalah puncak gunung es. Hei, pecundang, mana keangkuhanmu? Apa yang terjadi dengan sikap nakalmu kemarin? Kenapa kamu diam saja sekarang? Di mana keberanianmu? Henry mulai mengejek Arif juga. Ketika mereka melihat Henry datang untuk mengejek mereka, Henny dan Jasmine mulai khawatir. Bagaimanapun, dia adalah putra keluarga Toleh. Keluarga Toleh jauh lebih kuat daripada keluarga Bason. Dan mereka pasti tidak mampu macam-macam dengannya. Mereka berdua menatap Arif lagi, merasa kecewa sekaligus marah. Dari semua orang yang pernah Anda singgung, mengapa Anda harus memilih seorang seperti Henry Toleh? Apakah Anda sengaja mencoba menghancurkan keluarga kami? Jasmine merutu dalam hatinya.
Henry, kami tidak tahu kalau Arif lah yang membuatmu kesal. Jadi jika kamu benar-benar ingin melampiaskan kesalahan pada seseorang, curahkan semuanya padanya. Tidak perlu menyeret kita semua bersamanya, kan? Jasmine tersenyum mencoba melepaskan keluarganya dari Arif. Aku akan membuat Henry menceraikannya begitu kita pulang, oke? Dia tidak lagi berhubungan dengan kita dengan cara apapun. Henry menyukai perasaan ditakuti oleh orang lain. Arif mengangkat kepalanya dan menatap Henry dengan seringai menggoda, lalu berkata, "Ada apa? Kamu tampak sangat takut padaku kemarin ketika kamu berlutut dan mohon untuk hidupmu. Mengapa? Apakah itu tidak cukup bagimu? Atau kamu sudah lupa rasanya?" Apa? Bab 66. Henry telah berlutut dan mohon kepada menantu yang tidak berguna ini. Ketika orang banyak mendengar apa yang dikatakan Arif, mereka semua menoleh ke arahnya dengan kaget. Apakah yang dia katakan itu benar? Tampaknya mustahil. Bagaimanapun keluarga Tole sangat berkuasa, dan Henry Tole dikenal sombong dan maunya menang sendiri. Mengapa dia berlutut dan memohon kepada Arif? Seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertuanya, dia pasti mabuk atau dibius. Ketika Henry melihat tatapan ingin tahu orang banyak, dia merasa kemarahan muncul dalam dirinya. Namun, dia tidak dalam posisi di mana dia bisa mengamuk pada mereka. "Dasar sampah! Anda sebaiknya tidak menyesali apa yang Anda katakan." Henry mendengus sebelum buru-buru meninggalkan Arif. Cara dia kabur hanya membuktikan kecurigaan penonton terhadap kebenaran berita itu. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana seorang menantu laki-laki yang hidup menumpang di rumah istrinya bisa membuat putra keluarga Tole berlutut dan memohon pengampunan. Karena itu, cukup banyak orang memandang Arif dengan penuh pertanyaan di kepala masing-masing. Namun kebanyakan dari mereka mulai mengejek dengan dingin. Bagi mereka, Arif melakukan hal yang bodoh. Dia sedang bermain api dengan menyinggung Henry. Apakah dia benar-benar berlutut di hadapanmu kemarin? Henry bertanya pelan. Dialah yang memulai taruhannya dan dia kalah. Jadi yang saya lakukan hanyalah membuatnya membayar taruhannya, kata Arif datar. Kamu gila? Bahkan jika dia kalah, kamu seharusnya tidak membuatnya berlutut. Henry sangat marah, tapi lebih dari itu dia sebenarnya takut. Takut dengan balas dendam dari Henry. Dia sudah cukup menderita sakit hati setelah apa yang terjadi hari ini. Ditambah Arif yang main-main dengan seorang seperti Henry, keluarga mereka mungkin betul-betul sudah tamat sekarang. Tidak ada cara lagi untuk perbaikinya. Bukan saya yang maksudnya bertaruh, dia kalah, jadi tentu saja dia harus berlutut. Wajah Arif masih menunjukkan ketenangan yang menakutkan. Sudahkah kamu mempertimbangkan siapa dirimu dan siapa dia? Siapakah Anda sehingga menghormati taruhan seperti itu? Apakah kamu bodoh? Henry bertanya dengan marah. Dia merasakan keinginan untuk menampar wajah Arif saat ini juga. Apa yang salah dengan siapa aku? Arif menjadi kesal dan dia memandang Henry sambil berkata dengan dingin. Saya tidak peduli dengan keluarga Tole. Keluarga Tole sama saja dengan keluarga Basor. Jika saya bisa menghancurkan keluarga Basor dengan satu kata, saya juga bisa melakukan hal yang sama terhadap keluarga Tole. Apa? Arif yang menghancurkan keluarga Bason? Lelucon yang luar biasa. Semua orang di jamuan makan termasuk Henry berusaha menahan tawa ketika mendengar perkataan yang keluar dari mulut mulut Arif. Bagi mereka, Arif tampaknya tidak ada gunanya kecuali mengarang kebohongan. Anda? Henry merasa kemarahan meledak di dadanya ketika dia menyadari bahwa Arif telah bertindak terlalu jauh. Satu-satunya alasan Anda bisa menghancurkan Bason hanya berkat bantuan Tuan Chen. Kamu pikir kamu siapa? Anda baru saja menyelamatkan nyawa Tuan Chen sekali. Apakah itu berarti dia akan terus membalas budimu, sir? Ketika dia melihat semua orang melihat mereka, Henry berhenti berbicara. Dia sangat kecewa pada Arif. Nenek, menurutku, kamu harus menyingkirkan semuanya. Beraninya dia mengajukan klaim seperti itu. Kita akan menjadi bahan tertawaan kota, kata Yakub. Tuan Chen telah tiba. Dewi berdehem dan hendak mengusir Arif dan keluarganya ketika pengumuman datang dari luar. Apakah Tuan Chen di sini untuk memberi selamat kepada Dewi? Penonton terkejut dan buru-buru berdiri saat mereka melihat keluar. Dewi dan
Anggota Jening selainnya tidak percaya orang terkaya di kota kenangan datang secara pribadi. Dewi buru-buru meminta saudara kandungnya untuk membantunya berjalan keluar dan menyapa Pak Chen. Bersambungnya sobatku semua, terima kasih kepada sobatku semua yang senantiasa mendukung kemajuan channel kami ini. Semoga sobatku semua dimudahkan semua aktivitas dan rezekinya, dan semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.